Oke, di sini saya akan melanjutkan ya sesi sebelumnya yaitu Bootstrap ya. Nah, di Bootstrap kali ini saya akan menambahkan fitur fitur donasi, kemudian fitur plan. Nah, seperti ini ya. Jadi, saya akan ngebikin yang namanya pricing plan. Pricing plan. Nah, di sana itu ada versi yang gratis dan juga ada fitur untuk berdonasi. Jadi, nanti itu akan ada tambahan modal untuk tiap pricing dan juga donasi. Oke, bagaimana bagaimana itu? Oh, sebelum kita masuk ke sana, kita harus pahami dulu ya. Apa sih sebenarnya pricing plan dan donasi? Oke. Oke, sebenarnya pricing plan sama donasi itu sebenarnya itu masuk ke dalam tahap pembangunan, entah itu project website, game mobile atau desktop. Nah, project ini atau dalam project development stage ini itu ada tiga tahap ya. Yang pertama adalah tahap persiapan, tahap pembuatan, dan tahap terakhir adalah pelatihan. Karena ini tujuannya adalah ngebuat website sederhana ya, maka hal yang akan kita fokuskan itu adalah ini, triple obstacle of website development project. Yang pertama adalah anggaran, kedua adalah waktu, dan ketiga adalah mutu. Terus kemudian yang ini, the scope of the website development project. Tujuan proyeknya ini mau apa atau project objektif. Kemudian deliverable. Kemudian ada milestone atau tonggak pencapaian yang mau dicapai itu apa. Kemudian technical requirement atau persyaratan teknis. Nah, ini kenapa sih kita itu butuh pricing plan, kemudian ada fitur donasi. Sebenarnya buat apa sih sebenarnya? Itu kita bisa cek di sini ya. Ini ada banyak sih sebenarnya website yang pakai apa namanya pricing pricing plan. Ada yang gratis, ada yang langsung disuruh usernya itu langsung disuruh bayar. Dan untuk apa kayak fitur donasi dan lain sebagainya kan kenapa itu tidak dipakai atau website itu nggak selalu pakai karena apa? Karena website itu kadang-kadang kan donasi itu kan orang yang mau aja, yang mau bayar atau yang mau berikan uang lah untuk pengembangan suatu website. Entah donasi itu biasanya untuk project open source biasanya. Nah, kalau untuk website-website seperti Google, kayak Google Firebase, Spotify, Shopify ya. Firebase ini itu di dalamnya ada apa namanya? Suruh bayar, kita suruh bayar. Per bulannya itu kita bisa lihat di dalamnya. Tunggu bentar ya. Biasanya itu ada yang mulai dari $5, $10, sampai $50. Kalau Fiverr sendiri itu dia ini kita non cost dengan banyak limit. Bayar apa yang kamu pakai. Ini konsepnya itu sama seperti AWS. AWS itu juga konsepnya seperti itu. Nah, ini ada A/B testing itu no cost, analitik itu no cost, abstract itu no cost. Cek itu coding, jadi dia itu dikasih kuota dan limit yang tergantung apa projectmu dan dia itu pakai provider apa. Kemudian distributor, distribution itu no cost. Kemudian app hosting. Nah, app hosting ini itu apa sih sebenarnya? App hosting itu website atau aplikasimu itu mau kamu ini itu di mana. Nah, di sini unchargeable outgoing bandwidth. Not aplikasinya tidak aplikasikan ya di yang gratis. Tapi kalau kamu pakai yang bayar, ini bayar per ini berapa banyak yang kamu pakai. Ini dimulai dari 0,20 dolar per giga. Ini bandwidth yang dipakai. Kemudian charge outgoing juga sama, lebih kecil ya, yaitu 0,15 dolar per giga. Dan ini storage-nya itu 0,10 dolar per giga. Jadi ini dibayar per
sebanyak apa sih yang kamu pakai. Kemudian cloud product ini banyak sih, ada cloud running, cloud building, artifact register, cloud lodging, cloud secret manage, kemudian cloud calculator. Jadi nanti kamu harus apa, pakai Google ya, untuk ngeestimasi project kamu itu berapa sih dalam pembuatannya atau pembikinan apa, saat kamu indeks di sini Firebase. Kemudian authentication atau apa, user register, authenticate, itu user yang diautentifikasi. Ada ini phone out all region, itu bayar per SMS yang diberi, yang dikirim ya. Kemudian Witnity, wah masih banyak banget sampai bawah ini. Kalau dibahas satu-satu ya banyak banget sih. Jadi intinya itu Firebase ini itu dia itu antara gratis dan juga berbayar. Terus kemudian ada Shopify juga bayar. Tapi kita lihat sih dia itu gimana fiturnya. Oke, tunggu dulu ya. Ini kayak dia di atas ya. Nah ini ya, pricing plan. Ada ya. Ya udah kalau nggak ada. Soalnya kan saya ingin apa, lihat dan mau niru lah. Oke, karena nggak ada, ya udahlah kita ke codingan, ke kode. Oke, di kode ini kita bisa yang saya itu, yang punya saya yang ini, yaitu pricing.html. Nah, untuk kodenya itu masih sama sih sebenarnya. Nah, juga masih sama. Yang berbeda itu ini, main content. Nah, di sini itu saya tambahkan modal. Dan saya tambahkan ini, free plan untuk pengguna yang gratisan. Terus kemudian ini basic plan sampai enterprise plan itu masih ada. Kemudian ini saya tambahkan donation section. Nah, di sini apakah kamu itu suka dengan service yang diberikan dari website saya? Maka kalau kamu suka, maka kamu bisa apa namanya, berdonasi untuk website yang saya berikan. Kamu nanti akan apa namanya, dapat membantu kami untuk mengimprovisasi website ini kurang apa, website ini kurang pengembangannya kurang gimana, seperti itu. Itulah kegunaan donation section. Tapi kelemahan dari donation itu adalah dia itu nggak konsisten, berbeda dengan pricing plan. Nah, pricing plan itu konsisten, soalnya kan user itu disuruh bayar, entah itu dia apa namanya, dia itu pakai atau nggak pakai, dia itu harus tetap bayar. Kalau nggak mau pakai, ya udah kamu pakai yang gratisan dengan banyak limitasi dan kuota yang dilimit. Ya seperti itu. Kemudian ini apa modalnya? Free modal. Kemudian basic plan, pro plan, terus enterprise, dan yang terakhir adalah donation modal. Oke. Mungkin segini untuk kodenya ya. Cukup sederhana kok. Terus kita bisa ke tampilan dari apa, websitenya. Nah, tampilan dari websitenya itu cukup sederhana seperti ini. Untuk fitur sama home itu masih sama. Dia itu masih sama kok, seperti ini. Nah, untuk pricing ini saya tambahkan kan. Yang kemarin kan dia itu nggak bisa diklik ya. Maksudnya nggak ada modal pop-up seperti ini ya. Di sini saya tambahkan. Semuanya berjalan kok. Wah, kenapa ini? Oke, mana? Apa sedikit apa namanya, lama. Maaf. Sebenarnya cukup sederhana kok itu. Oke. Ini adalah apa namanya, tampilan dari pricing atau pricing yang saya bikin di website saya. Mungkin segini aja untuk pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.